Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali bertemu dengan materi pelajaran IPA, yaitu tentang materi dan perubahan zat. Sebagai peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu materi dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu berdasarkan sifat terdiri dari ekstensif dan intensif. Ekstensif terdiri dari volume dan massa, intensif terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia. Materi berdasarkan perubahannya ada perubahan fisik dan ada perubahan kimia. Sedangkan materi berdasarkan klasifikasinya terdiri dari unsur, senyawa, campuran. Materi pertama adalah zat tunggal dan campuran. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni dan dapat juga berupa campuran. Zat murni atau yang sering disebut zat tunggal merupakan materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Sedangkan campuran merupakan materi yang tersusun dari dua atau lebih zat. Berikut ini beberapa contoh materi. 1. Paku besi merupakan materi yang berupa zat tunggal. Perhiasan emas, misalnya cincin emas, juga merupakan materi. 3. Air laut merupakan materi yang berupa campuran dari air, garam, dan zat-zat lainnya. 4. Udara merupakan materi campuran dari nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Zat tunggal terdiri dari 1. Unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli menggunakan lambang atau simbol kimia untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam ini dapat dibedakan menjadi unsur logam. Contohnya ada dalam tabel berikut: aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan timah. Pada tabel sebelah kiri nama Latin dan di sebelah kanan adalah lambang dari unsur-unsur tersebut. Selain unsur logam, terdiri juga dari unsur non-logam. Contohnya oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya untuk menghargai nama penemu. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Misalnya hidrogen, nama unsurnya atau lambangnya disimbolkan dengan H. Simbol unsur yang digunakan saat ini secara internasional adalah yang diusulkan oleh Jöns Jacob Berzelius. Beliaulah yang pertama sekali membuat simbol unsur dan digunakan sampai saat ini. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius
Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu awal dari nama latinnya. Misalnya tadi, hidrogen, nama latinnya hidrogen, maka lambangnya H. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Sebagai contoh, karbon, nama latinnya carbon, dilambangkan dengan C besar. Kalsium, nama latinnya calcium, dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Unsur-unsur tersebut disusun dalam istilah sistem periodik unsur, bisa dilihat dalam gambar berikut. Yang berwarna biru merupakan unsur logam, terdapat pada bagian bawah sebelah kiri. Sedangkan yang berwarna kuning yang ada di bagian kanan atas merupakan unsur non-logam. Sedangkan yang warna coklat yang ada di antara unsur logam dan non-logam merupakan unsur semi-logam. Perbedaan unsur logam dan unsur non-logam dapat dilihat dalam tabel berikut. Logam berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Dapat ditempa dan dapat diregangkan. Bersifat konduktor listrik atau menghantar listrik dan panas. Sedangkan sifat non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Dan non-konduktor atau tidak dapat menghantarkan listrik atau panas kecuali grafit. Kegunaan unsur logam dalam kehidupan sehari-hari. Tembaga ini biasa dipakai untuk membuat peralatan-peralatan rumah tangga. Yodium biasa digunakan untuk antiseptik. Oksigen dipergunakan untuk pernapasan. Kegunaan unsur logam dan non-logam. Ada dalam tabel ini. Natrium biasanya secara umum bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Strontium senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam berjodium dan fotografi. Berikut ini adalah garam dapur, gula pasir, asam cuka, dan soda kue. Semua ini adalah termasuk senyawa. Dua atom atau lebih dapat bergabung melalui reaksi kimia membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa. Contoh, dua atom oksigen akan membentuk satu molekul oksigen. Dua atom hidrogen akan membentuk satu molekul hidrogen. Jadi senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia. Contoh senyawa air atau H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Senyawa juga terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Sebagai contoh,
Air atau senyawa air bersifat dapat membasahi atau bisa memadamkan api. Air tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen sifatnya mudah terbakar. Berbeda dengan sifat air yang merupakan senyawa yang dibentuk oleh unsur hidrogen dan oksigen. Jadi, sifat senyawa tentu berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya, air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Garam dapur atau natrium klorida terdiri dari unsur natrium dan klorin. Gula tebu atau sukrosa terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Berikut ini garam berjudium, paduan logam, air sungai, susu coklat. Semua ini termasuk dalam campuran. Apa itu campuran? Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asalnya. Campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh, larutan gula terdiri dari gula dan air, dan setelah menjadi larutan tidak bisa lagi dibedakan mana airnya dan mana gulanya. Begitupun dengan larutan garam dan larutan sirup. Jadi campuran homogen, campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen sering juga disebut dengan larutan, di mana larutan itu terdiri dari pelarut, yaitu air, dan zat terlarut, misalnya tadi gula atau garam. Partikel zat terlarut tidak dapat terlihat sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Sedangkan campuran heterogen adalah terjadi karena zat yang tidak tercampur satu dengan lainnya secara sempurna sehingga dapat dikenal zat penyusunnya. Contoh, campuran minyak dengan air dan campuran air dan pasir. Kesimpulan materi kita kali ini adalah perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran dapat kita lihat pada tabel ini. Unsur merupakan zat tunggal, senyawa pun merupakan zat tunggal, sedangkan campuran adalah campuran. Unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran juga dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih, sedangkan campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Senyawa, perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contoh unsur H, O, Au, Fe, Ag, Cu. Contoh senyawa H2O, NaCl, C6H12O6. Contoh campuran kopi susu, larutan gula, air, dan minyak. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengerti. Dan akhirnya sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.